Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jayanti. Saya akan bahas atau sharing dari buku Rory Vaden yang tentang mengatur dan memprioritaskan waktu Anda. Sedikit cerita, di sini seorang profesor duduk di depan kelas sambil memegang toples gelas berisi banyak batu besar. Sampai ke bagian atas toples, ia bertanya, "Apakah toples ini penuh?" Pertanyaan itu mereka dijawab, "Ya, tentu saja penuh." Lalu profesor itu mengambil segenggam kerikil dari belakang mejanya. Ketika ia memasukkan ke dalam toples, kerikil itu menyusup di antara batu-batu. Kemudian ia bertanya lagi, "Apakah toples ini penuh?" Sambil tersenyum, mereka semua mengangguk. Ya, sekarang toplesnya penuh. Dari bawah meja profesor itu kemudian mengambil secangkir penuh pasir lalu menuangkannya ke dalam toples tersebut. Pasir itu dengan mudah memenuhi ruang di sekitar batu dan kerikil. Selanjutnya, sang profesor bertanya sekali lagi, "Anak-anak, apakah toples ini penuh?" Kini menyadari bahwa tidak mungkin toples itu diisi lagi karena tidak ada lagi ruang yang tampak. Mereka berkata, "Baiklah, sekarang toples benar-benar penuh." Akan tetapi dari balik meja sang profesor menarik keluar unsur lain lagi. Kali ini seteko air dan ia menuangkannya ke dalam toples, memenuhi ruang sisa terakhir dalam toples. Kemudian ia berpaling ke kelas dan berkata, "Seperti halnya dalam hidup, kita sering berpikir tidak bisa bertindak lebih banyak lagi, tapi ketika dipaksa untuk kreatif, kita mendapati selalu ada ruang yang dapat kita isi." Cerita itu barangkali kisah terkuno dalam dunia pengembangan pribadi, tetapi saya belum pernah mendengar perumpamaan lain yang lebih akurat untuk menggambarkan strategi untuk mengatur waktu kita. Di sini bagian utama pekerjaan di bidang manajemen waktu sebagian besarnya tentang efisiensi, dan memang benar jika kita mampu mengerjakan pekerjaan dengan lebih efisien, maka hal itu menciptakan kesempatan untuk melakukan berbagai hal tambahan lain. Terus kemudian satu-satunya kelemahan sebenarnya dari analogi batu kerikil pasir adalah hal itu mempertimbangkan bagian penting dari realitas. Dengan kata lain, cerita ini bagus dengan pelajaran yang sungguh berharga, tetapi tidak benar-benar sesuai dinamika kehidupan modern sehari-hari. Dalam demonstrasi, segala sesuatunya dapat memasukkan ke dalam toples jika Anda mengaturnya dengan cara yang tepat dan memasukkan unsur-unsur dengan susunan yang sesuai. Namun, di dunia ini nyata Anda dapat teratur dengan sempurna dan tetap saja kehabisan kapasitas untuk melakukan lebih banyak lagi. Belum lagi tujuannya tidak selalu melakukan lebih banyak pekerjaan. Ingat, tujuannya adalah hanya memproduksi hasil lebih banyak. Akan tetapi, untuk menggunakan analogi yang sama, mari kita memakan toples itu dalam waktu 24 jam dalam satu hari. Dan teko air adalah segala sesuatu yang harus dilakukan hanya sekali. Misalnya, Anda mencapai efisiensi maksimal mutlak dalam segala hal yang Anda lakukan selama hari itu, sehingga bahkan tidak punya batu yang dimasukkan ke dalam toples, semuanya hanya air. Yang akhirnya kita dapati adalah tidak peduli betapapun baiknya kita mengatur waktu dan tidak peduli betapapun efektifnya kita bekerja, toples yang menggambarkan hari Anda pada akhirnya akan meluap. Mengapa? Karena satu kenyataan yang jelas berharga untuk diuraikan. Ada lebih banyak yang harus dilakukan daripada yang dapat kita lakukan. Efisiensi masih sangat penting menjadi bagian dari hidup kita. Namun, karena kenyataan yang tak terhindarkan itu bahwa selalu ada lebih banyak yang harus dilakukan, pernah bisa kita lakukan. Mengatur waktu akhirnya terbatas. Manfaatnya dibatasi toples dengan air yang meluap. Dalam contoh yang dimodifikasi adalah cerminan visual yang kuat tentang bagaimana mengetahui perasaan banyak atau pelatihan dari penelitian tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sharingkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.